Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 345. Qin Ming pernah mendengar tentang tangan kiri Tuhan, yang merupakan nama kelompok tentara bayaran. Mereka bertindak dengan cara yang rendah hati. Mereka tidak terkenal di dunia tentara bayaran dan tidak memiliki banyak anggota, tetapi mereka terkenal semua elit terlatih dan tidak boleh dianggap remeh. Tidak ada yang istimewa dari apa yang disebut tulang suci. Mengapa Nirvana dan kamu tidak ragu untuk bertarung dan bertarung sampai mati? Kata Qin Ming dengan cara formal. Semakin banyak kamu tahu, semakin cepat kamu mati. Kata pemimpin itu dengan dingin. Aku lebih suka menjadi orang yang bijaksana daripada orang bodoh. Tahukah kamu bahwa kamu akan tetap mati? Setelah kamu mendapatkan barang itu, kamu pasti akan membunuhku untuk membungkamku. Lebih baik kamu memberitahuku dan biarkan aku mengerti, kalau tidak aku akan menjadi seorang hantu yang ganas. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Diam, jika kamu mengatakan satu omong kosong lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Pemimpin itu menjadi tidak sabar, mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke kepala Qin Ming dan mengancam. Qin Ming tidak takut, karena dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan membunuhnya sebelum mereka mendapatkannya, mereka tidak akan yakin, jadi dia harus menemukan cara untuk melarikan diri sesegera mungkin. Namun, Qin Ming memiliki dua senjata di pinggangnya. Jika ada gerakan apapun, setidaknya akan ada dua lubang lagi di tubuhnya. Bagi orang biasa, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri orang. Mungkin karena tak mau diincar polisi dan ingin agar tulang suci itu mundur, mobil pun melaju dengan kecepatan lebih cepat. Saat berbelok, pengemudi biasa menginjak rem untuk memperlambat. Itu adalah tindakan normal yang memungkinkan Qin Ming memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Saat pengemudi menginjak rem, tubuh Qin Ming tampak condong ke depan karena inersia, tetapi amplitudenya lebih besar, dan pada saat yang sama, tangannya secepat kilat. Laras senapan serbu di sisi kiri dan kanan didorong ke belakang, dan moncongnya langsung terlepas dari pinggangnya. Kedua orang yang menjaga Qin Ming tidak lambat bereaksi. Ketika mereka melihat sesuatu yang aneh, mereka segera menarik pelatuknya. Bang, bang, ah. Tembakan itu disertai dengan teriakan. Peluru melewati punggung bawah Qin Ming dan langsung memasuki tubuh dua orang di kiri dan kanan. Saat berikutnya, Qin Ming mengambil dua senapan serbu, melompat keluar, dan menggunakan kekerasan mutlak untuk membuka paksa pintu mobil. Bang! Seluruh pintu mobil diketuk hingga terbuka, seolah-olah telah dikupas. Ketika Qin Ming mendarat, dia berguling beberapa kali untuk menghilangkan momentum inersia yang dibawa oleh mobil. Dia melompat seperti seekor cita dan bersembunyi di balik pilar semen di dasar lampu jalan. Palsu! Teriak pemimpin itu, mendesak anak buahnya untuk menghentikan mobil dan menangkapnya melalui headset. Moncong dua senjata hitam menyembul dari balik pilar beton, dan menyemprotkan dua ular api yang terbuat dari peluru kedua mobil yang berhenti, mengeluarkan suara dentang, dan kaca ban di sisi yang menghadap Qin Ming tertutup seluruhnya. Orang-orang di dalam mobil dengan cepat keluar dari mobil dari pintu kanan, dan menggunakan penutup badan mobil, mereka membalas tembakan ke arah Qin Ming. Untuk sementara waktu, 6 senapan serbu membentuk jaringan senjata yang padat, sepenuhnya menekan Qin Ming. Peluru meraung seperti tetesan hujan, dan pilar semen berlubang. Qin Ming bersembunyi di balik pilar semen dan tidak bisa menunjukkan kepalanya. Puing-puing semen yang berterbangan menimpanya, dan peluru berterbangan di sampingnya, seolah-olah dia berada dalam hujan peluru. Dengan mutlak, Qin Ming, yang ditekan oleh senjata berat, tidak berani menunjukkan kepalanya dan melawan. Pemimpin membuat gerakan taktis, menginstruksikan dua dari mereka untuk mengepung Qin Ming dari sisi kiri dan kanan, sementara yang lain terus menekannya. Dengan daya tembak. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan oleh tentara bayaran tangan kiri Tuhan ini adalah bahwa Qin Ming tidak menunjukkan kepalanya untuk membidik sama sekali. Dia dengan cepat melepaskan dua tembakan pendek, menjatuhkan dua orang yang mencoba mengepungnya ke tanah tertembak di paha, dan darah muncrat. Pemimpin memberi perintah dan menembak lebih ganas, menutupi salah satu anak buahnya untuk menyeret kembali dua orang yang tertembak. Akibatnya, pria yang berusaha menyelamatkan orang itu tertembak dan terjatuh ke tanah sambil memegangi pahanya sambil meratap. Palsu, kamu bajingan tercela. Melihat bawahan lain terluka, pemimpin itu akhirnya mengerti niat Qin Ming. Dia sengaja melukai lawannya alih-alih membunuhnya. Dia menggunakan persaudaraan mereka untuk rekan mereka untuk mengalahkan mereka satu persatu dan mencoba menyelamatkan mereka. Namun, yang tidak bisa dia pahami adalah lawannya ditekan oleh api dan sulit untuk mengungkapkan dirinya. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk membidik sama sekali. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Pemimpinnya mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia harus menemukan cara untuk melukai dan menangkap lawannya secepat mungkin dan memaksanya untuk mencari tahu keberadaan tulang suci tersebut. Jika tidak, baku tembak akan menarik perhatian polisi dan mereka tidak punya pilihan selain kembali tanpa hasil. Dalam sekejap mata, dia memikirkan cara dan memerintahkan dua orang lainnya untuk terus menembak untuk memaksa Qin Ming. Dia membungkuk dan mengeluarkan kunci pas dan peralatan lainnya dari mobil, dan membongkar pintu mobil secepat mungkin.
Setelah merobohkan dua pintu mobil, pemimpin dan anak buahnya masing-masing memegang pintu mobil sebagai perisai di depan mereka. Mereka melepaskan tembakan secara acak sambil dengan cepat mendekati tempat persembunyian Qin Ming. Bang, bang, moncong pistol menonjol dari sisi kiri pilar beton dan ditembakkan beberapa kali berturut-turut. Peluru yang melintas mengenai posisi yang sama di mana pemimpin menahan pintu mobil. Meskipun lembaran besi pintu mobil dapat memblokir peluru, namun dapat menahan paling banyak 2 atau 3 serangan. Beberapa peluru mengenai posisi yang sama secara berurutan, menembus pintu sepenuhnya dan mengenai kaki pemimpin. Ah! Pemimpin itu berteriak, berbalik dan jatuh. Tanpa ancaman, Qin Ming memegang dua senjata dan menembak ke arah orang lain yang mendekat dengan pintu mobil. Dua ular berapi terjalin dan sederet lubang langsung dilubangi di bawah pintu mobil, dan Qin Ming menyambar kedua senapan serbu yang datang juga kosong peluru. Ada 8 tentara bayaran di tangan kiri Tuhan. Melihat 7 di antaranya terluka, hanya tersisa 1 orang yang masih bersembunyi di balik mobil dan menembak. Kapten. Orang terakhir menjadi cemas, berdiri dan menembaki pilar semen dengan liar. Klik, klik. Setelah peluru ditembakkan, terdengar beberapa suara kosong. Pria itu dengan cepat mengeluarkan magasin kosong dan menggantinya dengan magasin cadangan. Namun, ketika pria itu memasang magasin baru dan sebelum dia dapat terus menarik pelatuknya, 2 senapan serbu berputar ke arahnya, satu mengenai kepalanya dan yang lainnya mengenai lengan yang memegang pistol. Ketika Qin Ming melemparkan 2 senapan serbu, dia mengikuti mereka secepat hantu, dia mengikuti mereka seperti bayangan, menggulingkan mobil seperti monyet, dan menendang satu-satunya pria yang tidak terluka. Orang ini menghindari senapan serbu terbang, tetapi gagal menghindari tendangan Qin Ming. Dia ditendang di lengannya dan senapan serbu itu keluar. Dia terhuyung dan menendang ke belakang, dan buru-buru mengeluarkan pisau taktis dengan tangan kirinya, menjaganya di depannya, bersiap untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Qin Ming. Kamu bukan tandinganku bahkan dengan senjata, dan kamu masih ingin mengikutiku. Untuk bermain pisau, saya bantu Anda, dan Anda memberikannya kepada saya gratis. Qin Ming mengejek dengan nada menghina, meletakkan tangan kirinya di belakang punggung, dan mengaitkan jari-jarinya secara provokatif dengan tangan kanannya. Palsu. Orang ini berteriak dengan marah, kakinya terhuyung-huyung, menerjang ke depan, menebas dan menyayat dengan pisau di tangan kirinya. Qin Ming dengan sigap berbalik ke samping dan dengan mudah menghindari pisau yang masuk. Hampir di saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan dan menyerang, mengenai pergelangan tangan kiri pria itu. Retak. Pria itu menyeringai kesakitan dan menjatuhkan belatinya. Qin Ming tidak punya waktu untuk bermain dengan orang ini secara perlahan, jadi dia melanjutkan dengan 2 tendangan keras, menjatuhkan pria itu ke tanah, diikuti dengan tendangan lain, membuatnya pingsan. Meski lokasi kejadian bukan di pusat kota, namun dekat dengan pemukiman penduduk. Orang yang lewat memperhatikan situasi tersebut dan menelepon polisi, dan suara sirene terdengar samar di kejauhan. Qin Ming tidak berniat berurusan dengan polisi kecuali Yang Ningxuan. Dia menemukan barang-barang miliknya dari mobil, melangkah maju dan membuat pemimpin yang terluka itu pingsan, mengangkatnya dan dengan cepat menghilang ke lokasi kejadian. Ketika pemimpinnya terbangun lagi, dia mendapati dirinya terbaring di ruang bawah tanah yang remang-remang dengan tali diikatkan ke tubuhnya. Luka tembak di kakinya telah dibalut begitu saja. Kerudungnya telah dilepas, memperlihatkan wajah aslinya. Dia adalah tipikal bule dengan rongga mata yang dalam, hidung mancung, rambut coklat, dan janggut di sekitar mulutnya. Qin Ming sedang duduk di depan kapten tentara bayaran tangan kiri Tuhan, menatapnya sambil tersenyum. Kamu sudah bangun. Sebaiknya jangan bergerak. Jika kamu bekerja sama dan menjawab beberapa pertanyaan untukku, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Pemimpin itu mendengus dingin, menoleh ke samping, dan tetap diam, seolah-olah dia tidak akan mengatakan apapun bahkan jika dia memukuli saya sampai mati. Namamu Bader, kan? Kamu cukup berani. Kamu tidak takut mati, tapi aku tidak tahu apakah saudara-saudaramu takut. Kata Qin Ming dingin di atasnya. Dengan nama, Bader. Brengsek, apa yang kamu lakukan pada saudaraku? Bader berjuang keras, menatap tajam ke arah Qin Ming, dengan ekspresi seolah dia ingin memakan seseorang, dan berteriak, kamu berani membunuh saudaraku, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Ribuan mayat. Dari pertempuran sebelumnya, Qin Ming telah melihat bahwa pria ini menghargai cinta dan kebenaran, dan bukanlah tipe kapten yang tidak peduli dengan kehidupan anak buahnya. Dia hanya bisa menggunakan ini untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Sekarang nyawa saudara-saudaramu ada di tanganmu. Jawab pertanyaanku dan aku akan melepaskan mereka. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka semua. Jangan salahkan aku jika mereka mati. Kamulah yang tidak menyelamatkan mereka. Memaksa dan memikat mereka. Kamu hina, bajingan. Badar mengumpat dengan marah. Bukankah kamu hina dan tidak tahu malu ketika kamu menyergap dan menyerangku di tengah jalan? Aku hanya membalasmu dengan caraku sendiri. Ngomong-ngomong, kamu tidak mengerti maksudku. Aku menyebutnya gigi ganti gigi, darah ganti darah. Darah. Qin Ming mencibir main-main, mengeluarkan ponselnya, dan berpura-pura menelepon. Kemudian, tanpa senyuman, dia berkata dengan suara yang dalam, kesabaran saya terbatas. Saya akan memberi Anda waktu 3 detik untuk memilih menjawab pertanyaan itu.
Saya masih harus menjawab pertanyaan itu. Adikmu meninggal. Jika kamu memilih yang terakhir, aku akan mengirim seseorang untuk segera melakukannya, dan kamu akan melihat kepala saudara-saudaramu yang berlumuran darah nanti. Aku akan menjawab pertanyaannya. Badar mengertakkan gigi dengan kebencian, tetapi untuk memastikan nyawa saudaranya, dia dengan enggan memilih untuk menyerah tangan, itu hanya gertakan. Bab 346. Mengapa kamu ingin mendapatkan tulang suci? Apa kegunaan khusus itu? Tanya Qin Ming. Seharusnya itu tidak disebut tulang keramat, tapi tulang keramat, atau sangat mirip dengan tulang keramat. Menyebutkan Yesus penyelamat, umat Buddha merujuk pada Buddha yang dihormati secara umum. Apakah tulang jari disebut tulang suci, atau tulang suci? Hanya dari namanya saja Anda sudah tahu bahwa itu adalah benda yang berharga, belum lagi nirwana dan tangan kiri Tuhan sama-sama diinginkan, yang membuat Qin Ming semakin tertarik. Apakah kamu percaya ada Tuhan di dunia ini? Balder bertanya tanpa alasan. Qin Ming tertegun oleh pertanyaan itu dan terdiam beberapa detik sebelum berkata, menurutku, Tuhan juga manusia. Hanya saja dia melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa, jadi dia menjadi dewa. Jadi kalian juga percaya akan keberadaan Tuhan. Jika kalian bisa mempersembahkan tulang dewa tersebut kepada pemimpin kita, kalian akan menyaksikan adanya keajaiban dengan mata kepala sendiri. Qin Ming tersenyum menghina, saya tidak mengatakan saya percaya pada dewa, dan jangan mencoba mencuci otak saya dengan taktik organisasi Anda. Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Mengapa benda itu disebut tulang dewa? Apa istimewanya itu? Karena itu peninggalan dewa, maka disebut tulang dewa. Ini memungkinkan Anda mengalami keajaiban yang luar biasa. Saya telah meneliti apa yang disebut tulang suci yang Anda sebutkan. Selain lebih berat, tidak ada yang istimewa darinya. Saya belum melihat keajaiban apapun. Anda telah terlalu dicuci otak dan diracuni. Badar menunjukkan tatapan tak tergoyahkan dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Orang biasa seperti Anda tidak dapat mengaktifkan keajaiban. Jika Anda tidak mempercayainya, saya secara pribadi dapat membawa Anda menemui pemimpin kami. Sebelum Badar selesai berbicara, Qin Ming menyela, berhenti. Saya tidak tertarik mendengar Anda mempromosikan teori cuci otak, simpanlah untuk anak buah Anda. Di mana saudara-saudaraku? Aku sudah menjawab pertanyaan yang ingin kamu ketahui. Biarkan mereka pergi. Seperti yang Anda lihat selama pertempuran, meskipun mereka terluka, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Mereka mungkin sedang minum teh di kantor polisi sekarang. Teh di kantor polisi. Badar segera menyadari bahwa Qin Ming tidak memegang saudaranya. Ternyata dia telah ditipu, dan dia langsung menjadi marah. Kau bercanda, Farke. Saya melakukannya demi kebaikan Anda sendiri, sehingga Anda tidak perlu menderita penyiksaan fisik. Saat saya menyiksa Anda juga akan mengatakan yang sebenarnya. Anda tidak tahu hati yang baik. Sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, malam ini aku akan menggunakan tulang suci di mulutmu untuk membuat kesepakatan dengan Nirwana. Jika kamu ingin mendapatkan tulang suci untuk menemukan orang-orang Nirwana di masa depan, jangan datang kepadaku lagi. Apa yang Badar ingin katakan? Qin Ming terus buru-buru berkata, juga, Anda meledakkan mobil sport Porsche saya, yang nilainya lebih dari 5 juta. Bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada saya? Faktanya, mobil sport itu bernilai lebih dari 2 juta. Qin Ming sengaja menaikkan harga 2 kali lipat, dan akhirnya memerasnya. Tidak peduli apa, dia harus menjual lebih banyak, menyebabkan pihak lain berdarah. Aku jatuh ke tanganmu. Bunuh atau potong kepalaku sesukamu. Jika kamu mempermalukanku lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kamu mati. Badar mengertakkan gigi. Kamu tidak harus mati, cukup bayar aku 5 juta karena menghancurkan mobil, dan aku akan melepaskanmu, kata Qin Ming dengan serius. Bah. Badar meludah, kamu pembohong, kamu penjahat tercela, aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Menyerahkan nyawamu daripada hartamu, maka jagalah harta bendamu. Menunggu kamu dan saudaramu mati bersama. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa percobaan pembunuhan di Tiongkok dapat dihukum mati dan dieksekusi oleh regu tembak. Haruskah kamu menyelamatkan saudaramu, atau haruskah kamu menjadi orang yang kikir dan hidup dalam rasa bersalah sepanjang hidupmu? Pikirkanlah sendiri. Saya permisi. Saya akan keluar untuk urusan bisnis dan akan kembali dalam 5 hari ini sudah cukup bagi Anda untuk berpikir jernih. Setelah mengatakan itu, Qin Ming berdiri dan berjalan menuju pintu. Tunggu. Melihat pintu akan ditutup, Badar menahan amarahnya dan berteriak, tidak, saya mengaku kalah dan membayar ganti rugi. Haha, benar. Qin Ming tertawa, berbalik dan berjalan kembali. Waktu berlalu dengan tenang, dan hari sudah gelap dalam sekejap mata. Qin Ming menerima telepon dari Veronica lagi dan mengkonfirmasi lokasi transaksi. Villa tempat tinggal Qin Ming berada tepat di tepi pantai. Dia tidak keluar sampai jam 8.30 malam. Alih-alih mengemudi, dia berjalan sepanjang 15 menit dengan kakinya dan tiba di tebing di tepi pantai di mana transaksi itu diadakan. Angin malam bertiup, dan suara ombak yang menghantam bebatuan terdengar di kejauhan. Vegetasi di tebing sangat jarang, dan tidak ada tempat untuk menyergap dan bersembunyi. Qin Ming berjalan perlahan menaiki lereng bukit yang landai dan melihat 2 sosok berdiri di atas tebing setinggi 100 meter, salah satunya adalah Veronica.
Ia memiliki sosok dengan rok pendek bermotif macan tutul, pakaian terbuka, dan rambut pirang panjang diikat di belakang kepalanya. Ia memiliki pesona seorang wanita yang dewasa dan menawan, seperti bunga mawar centil yang berdiri di tengah angin malam, menawan dan seksi. Di belakang Veronica berdiri seorang pria jangkung dan tegap yang mengenakan topi jas hitam. Pria ini membelakangi Veronica, menghadap ke laut gelap yang tak berujung, dan penampilannya tidak terlihat jelas. Saya datang cukup awal, saya membuat Anda menunggu lama. Qin Ming berdiri 5 meter jauhnya dan menyapa sambil tersenyum. Tuan Jenderal, Qin Ming telah tiba, kata Veronica dengan hormat. Pada saat ini, pria jangkung dan tinggi itu berbalik. Dia memiliki wajah barat, rambut panjang tergantung di bahunya, dan sepasang mata kuning yang setajam pedang, membuat orang bergidik. Apakah Anda Jenderal Ilahi Dousan? Qin Ming menunjukkan sedikit kekecewaan, Anda disebut Jenderal Ilahi, tapi saya pikir Anda memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Berani tidak menghormati Jenderal Dewa, hati-hati dan biarkan kepalamu jatuh ke tanah, tegur Veronica, seperti induk ayam tua yang melindungi betisnya. Kamu tidak punya hak untuk menyela apa yang dikatakan orang dewasa. Qin Ming memarahinya secara bergantian. Veronica mengepalkan tinjunya dan melotot dengan marah. Dia ingin mengambil tindakan tetapi takut dia tidak akan menjadi lawan Qin Ming, jadi dia terus mengertakkan gigi. Dewa Perang melambaikan tangannya dengan santai untuk memberi isyarat kepada Veronica agar tutup mulut. Kemudian dia menatap Qin Ming dengan mata menyala-nyala dan bertanya dalam bahasa Inggris dengan suara rendah, apakah kamu membawa barang-barang itu? Qin Ming mengeluarkan tulang jari bulat dan putih dari sakunya, memainkannya di tangannya, dan bertanya, di mana barang yang saya inginkan? Veronica mengeluarkan sebuah kotak dan membukanya dan terlihat sebuah berlian yang sehitam tinta dan sedikit lebih besar dari telur merpati. Ini berlian hitam yang kita dapat dari keluarga Melanrai, ayo kita mulai penukarannya. Setelah mengatakan itu, Veronica melangkah menuju Qin Ming, dan Qin Ming juga mengambil 2 langkah ke depan. Tunggu. Tepat ketika Veronica hendak menukarnya, Qin Ming menghentikannya, talang saya asli dan asli. Siapa yang tahu jika Anda akan membodohi saya dengan yang palsu? Saya ingin memeriksa barangnya. Apakah kamu tulus? Aku masih curiga milikmu palsu. Kami kebetulan memeriksa barang satu sama lain. Jika kami memastikan keasliannya, transaksi selesai. Qin Ming berinisiatif menyerahkan tulang tangan itu. Pergi ke jalan raya. Jika kamu berani mempermainkan, aku jamin ini tempat pemakamanmu. Veronica mendengus dingin dan melakukan pertukaran. Qin Ming mendapatkan berlian hitam itu dan melihatnya dengan hati-hati. Veronica juga menyerahkan tulang jari itu kepada Jenderal Dewa Petarung. Ini benar-benar tulang suci. Setelah menerima tulang jari tersebut, Jenderal Dowor langsung menyimpulkan bahwa itu asli, karena tulang jari berukuran 5 hingga 6 cm itu beratnya 7 atau 8 kg seberat itu, jadi akan sulit untuk memalsukannya. Kalian tulus dan tidak membodohiku dengan hal-hal palsu. Setelah menontonnya selama 1 menit penuh, Qin Ming yakin bahwa berlian hitam itu asli, dan itu adalah pusaka keluarga Malanrui yang direnggut oleh Nirvana. Sampai jumpa lagi. Qin Ming melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Tunggu, kesepakatan ini sudah selesai, aku punya kesepakatan lain. Kata Jenderal Dewa Pertarungan. Oh, kesepakatan apa? Qin Ming berbalik dan bertanya dengan penuh minat. Tinggalkan berlian hitam itu sebagai ganti nyawamu. Nada bicara Jenderal Douzan tiba-tiba berubah dingin, dan matanya menjadi sedingin es. Ya, Anda tahu orang-orang ini tidak peduli dengan kredibilitas. Qin Ming mengutuk secara diam-diam dan berkata sambil bercanda, kebetulan saya juga memiliki kesepakatan untuk meninggalkan tulang suci sebagai ganti 2 nyawa Anda. 1 untuk 2 adalah kesepakatan yang bagus, dan itu lebih berharga daripada 1 untuk 1 Anda diusulkan. Bagaimana kalau, aksi lebih baik daripada kegembiraan? Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, ayo selesaikan dengan tinju. Aku kebetulan mempelajari trik cerdik Pluto, yang dikenal sebagai raja termuda di dunia tentara bayaran. Momentumnya berubah drastis, seperti harimau yang terbangun, memberikan tekanan yang besar kepada manusia. Saya melihat hal yang sama. Saya juga ingin melihat seberapa kuat Anda. Apakah Anda layak menyandang gelar Jenderal Dewa? Qin Ming menyipitkan matanya, dan cahaya tajam keluar dari celah matanya Jenderal Dewa Pertempuran, dan dilihat dari kekuatan lawannya. Dilihat dari auranya, dia jelas merupakan karakter yang sulit. Terlebih lagi, ada banyak kekuatan super di Nirwana. Entah kemampuan khusus apa yang dimiliki orang ini. Kamu berani mengambil tindakan melawan Tuan Jenderal. Kamu benar-benar meremehkan kemampuanmu sendiri. Kamu hanya akan mati. Veronica mengejeknya dan segera menjauh darinya, seolah dia takut terluka secara tidak sengaja. Aku sudah lama tidak bertemu lawan. Kuharap kamu bisa bermain denganku untuk sementara waktu. Jenderal Dewa Pertarungan mengepalkan tinjunya seolah-olah untuk melakukan pemanasan, mengeluarkan ledakan suara, gelombang kejut beriak, dan angin kencang. Saya sudah lama tidak bertemu lawan yang sebenarnya. Saya harap Anda tidak dipukuli sampai mati oleh saya. Qin Ming tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Energi di sekitarnya melonjak seperti air pasang, dan pakaiannya otomatis dibuat suara berburu tanpa angin, seolah dia merasakan sang master membara dengan semangat juang. Dewa Perang mengangkat jarinya secara provokatif dan berkata dengan nada menghina, ambil tindakan.
Jika Anda mengizinkan saya mengambil tindakan terlebih dahulu, Anda hanya akan dipukuli. Sepatah kata untukmu, berhati-hatilah dalam berpura-pura disambar petir. Mengikuti kata-kata itu, Qin Ming bergerak tiba-tiba, meninggalkan bayangan di belakangnya dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga tinjunya yang terbungkus energi hitam langsung menuju ke wajah orang tersebut. Jenderal Dewa Douzan. Menghadapi musuh yang kuat, Qin Ming tidak mengujinya. Dia menggunakan 60% hingga 70% energi aslinya segera setelah dia muncul. Jenderal Dewa Pertarungan tidak melakukan gerakan menghindar. Dia mengangkat tangannya dan cahaya putih menyala di depannya. Bang! Terdengar suara keras, dan tinju Qin Ming mengenai 5 cm di depan Jenderal Doowor. Dia tidak bisa lagi bergerak maju sama sekali, seolah-olah dia diblokir oleh penghalang tak terlihat. Namun, Jenderal Douzan mundur 2 langkah, dan riak muncul di depannya seperti batu besar yang jatuh ke danau. Riak aneh itulah yang meredakan serangan Qin Ming. Bersambung.